Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Helen Andriani, dosen Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Saya merupakan salah satu dosen yang saat ini mengikuti Serdosmart 2022 gelombang ketiga. Baik Bapak dan Ibu, di video kali ini saya akan memaparkan PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Logistik OPK Rumah Sakit, yang merupakan mata kuliah wajib di Prodi S2 Kajian Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester 2 dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Artinya, kuliah tatap muka dilaksanakan 2 kali 50 menit setiap minggu sebanyak 16 pekan dalam satu semester. Sekilas deskripsi mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu manajemen, khususnya pada bidang logistik rumah sakit. Perkuliahan menggunakan metode student active learning, di mana mahasiswa diberikan referensi untuk mendalami materi serta diskusi aktif di kelas. Kuliah ini juga memanfaatkan penggunaan LMS, yaitu emas2.ui.ac.id. Ada 10 capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL yang terkait. Capaian pembelajaran mata kuliah yang utama yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu manajemen logistik di rumah sakit dengan 12 sub CPMK, diantaranya mahasiswa mampu memahami konsep logistik dalam pelayanan medis di rumah sakit, siklus logistik dan fungsi-fungsinya, peramalan dalam rangka menyusun suatu rencana pengadaan barang logistik, membuat analisa ABC dan VEN. Sub CPMK berikutnya yaitu mahasiswa mampu memahami penerimaan barang dan pergudangan, siklus logistik dalam pelayanan farmasi, standarisasi pelayanan farmasi, konsep, proses, dan prosedur perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pengendalian bahan makanan. Nah, ini terkait dengan instalasi gizi di rumah sakit, kemudian sistem pengelolaan suku cadang dalam pemeliharaan sarana rumah sakit yang biasanya ada di bawah unit atau instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit atau IPSRS, persediaan dan pengendalian persediaan logistik, membuat indikator dan menilai pengelolaan logistik, sistem informasi logistik, dan yang terakhir perlakuan akuntansi terhadap persediaan, sehingga berkaitan dengan korelasi setiap sub CPMK dengan CPMK tersusun bahan-bahan materi pembelajaran berikut, termasuk studi kasus. Berikut rujukan utama dan tambahan yang digunakan. Utamanya adalah Supply Chain Logistic Management dari Donald J. Bowersox, Manajemen Logistik Integrasi Sistem-Sistem Distribusi Fisik dan Manajemen Material, juga rujukan WHO. Pustaka tambahannya dari Peraturan dan Pedoman Kementerian Kesehatan, serta sumber-sumber dari jurnal ilmiah. Baik di pertemuan pertama, melaksanakan sistem kontrak perkuliahan yang menjelaskan garis-garis besar mata perkuliahan sesuai dengan RPS yang saya buat. Dengan metode pembelajaran kuliah interaktif dan problem-based learning, materi pembelajaran pekan kedua membahas istilah manajemen logistik dan siklus logistik di rumah sakit, meliputi produk pelayanan berdasarkan pendekatan sistem, bahan logistik sebagai salah satu faktor produksi jasa, pengertian manajemen logistik, siklus logistik, fungsi perencanaan dan penganggaran, fungsi pengadaan, dan vendor dengan rating merit system. Di pekan ketiga masih dalam tahap perencanaan bagaimana membuat peramalan atau forecast sederhana untuk kebutuhan logistik. Berikutnya, di pekan keempat masuk pada perencanaan pengadaan dan penyimpanan dengan pengendalian menggunakan analisa ABC dan VEN di rumah sakit. Di pekan ini diberikan pula soal latihan sehingga mahasiswa dapat berpraktek langsung dalam menentukan prioritas pengadaan obat. Di pekan 5 berlanjut pada proses dan fungsi penerimaan barang dan administrasi penyimpanan, lalu good distribution product dan fungsi penghapusan barang logistik.
Selanjutnya, di pekan ke-6 masuk dalam ranah yang lebih spesifik dalam organisasi pelayanan farmasi, siklus logistik di pelayanan farmasi, kendala-kendala, dan pemecahan masalah yang sering terjadi berdasarkan pendekatan sistem. Setelah ujian tengah semester, pada pekan ke-8 akan mempelajari standarisasi obat dan alkes, peran komite terapi dan farmasi, serta desain formularium obat dan alkes di rumah sakit. Berikutnya, di pekan ke-9 dan 10, terkait dengan penerapan siklus logistik di instalasi gizi dan instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit. Di pekan 11, materi terkait pengendalian persediaan logistik meliputi inventory control, economic order quantity, safety stock, reorder point, dan turnover ratio. Berikutnya di pekan 12 adalah bagaimana menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan logistik, standar input, proses, output, dan nilai keberhasilannya. Di kedua pekan ini, dosen juga memberikan soal latihan studi kasus penerapannya di rumah sakit. Nah, di pekan ke-13 adalah sistem informasi logistik dan komponennya sebagai subsistem informasi rumah sakit, dilanjutkan dengan akuntansi persediaan logistik, cara pencatatannya, sistem akuntansi persediaan dalam laporan keuangan, beserta soal studi kasus di rumah sakit pada pekan ke-14. Di pekan ke-15 menggunakan metode case-based learning berdasarkan hasil penelitian terkini, di mana dosen memberikan pertanyaan pemicu yang harus didiskusikan oleh kelompok, kemudian dipresentasikan langsung di kelas secara interaktif. Pekan ke-16 ditutup dengan ujian akhir semester. Berikut adalah evaluasi hasil pembelajaran. Bentuk evaluasinya berupa penilaian presentasi kelompok dengan bobot 20%, aktivitas diskusi yang akan dinilai baik oleh dosen dengan bobot 20%, maupun oleh mahasiswa dengan bobot 10%, lalu penilaian sumatif UTS berupa soal MCQ dan esai, serta UAS berupa penugasan individu dengan bobot masing-masing 25%. Untuk pedoman kriteria penilaian menggunakan ketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia, di mana rentang nilai angka 85 sampai 100 setara dengan nilai huruf A, 80 sampai dengan 85 setara dengan nilai huruf A-, dan seterusnya. Untuk rubrik penilaian menggunakan rubrik skala persepsi, di mana pedoman penilaian yang memiliki tingkat kinerja penilaian tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala atau skor penilaian. Rubrik ini merupakan alat atau instrumen bagi dosen untuk menetapkan kriteria penilaian untuk tugas, di mana di dalam rubrik didefinisikan secara tertulis apa yang diharapkan dari mahasiswa untuk mendapatkan skor nilai tertentu pada suatu tugas. Selain deskripsi tugas, range score ini juga menggambarkan tingkat penguasaan beserta komponen atau dimensi yang harus diperhatikan. Misalnya, sistematika penyajian, penggunaan waktu, bahasa yang tepat, penjelasan yang dapat dipahami, penguasaan materi, bahasa tubuh yang baik, dan sebagainya. Untuk meningkatkan engagement mahasiswa di dalam perkuliahan daring, saya juga memanfaatkan penggunaan kuis interaktif, salah satunya menggunakan Quizizz ini. Selain Quizizz, saya juga menggunakan Kahoot maupun Mentimeter. Berikut hasil report kuis interaktif setelah mahasiswa menyelesaikan kuisnya. Setiap orang memiliki dorongan untuk berkompetisi, karena itu membuat kuis yang menciptakan jiwa kompetisi dapat menjadi cara untuk mendorong mahasiswa berinteraksi, meningkatkan efektivitas kuliah daring, dan bermanfaat bagi pembelajaran mahasiswa. Demikian 3 aspek yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah manajemen logistik OPK rumah sakit, mulai dari delivery atau materi apa yang disampaikan dalam perkuliahan, interaction atau bagaimana interaksi di dalam menyampaikan materinya, dan juga assessment atau bagaimana melakukan evaluasi pembelajarannya. Setelah ini, saya akan menampilkan e-learning management system yang digunakan oleh UI, yaitu EMAS 2 yang sangat membantu saya dalam mengelola mata kuliah ini. Selanjutnya adalah video rekaman suatu proses pembelajaran daring secara real yang saya lakukan di dalam kelas dengan menggunakan Zoom Cloud Meeting yang berlangsung selama pandemi karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara tatap muka.
Berikut tampilan LMS Emas 2 dari mata kuliah Manajemen Logistik. Ada banner, kemudian CPMK, sub-CPMK. Saya sediakan table of content untuk memudahkan mahasiswa dalam menavigasi pekan pembelajaran. Kemudian di dalam folder reading list ini berisi materi-materi elektronik yang saya sediakan dan dapat diunduh oleh mahasiswa. Selain bahan ajar elektronik, saya juga menyediakan media tambahan seperti video di YouTube untuk materi-materi yang masih berhubungan. Selain itu, saya juga membuat forum diskusi di setiap pekan perkuliahan sehingga mahasiswa pun dapat bertanya dan berdiskusi di luar jam tatap muka. Selanjutnya, platform Emas 2 ini saya manfaatkan sebagai tempat bagi mahasiswa untuk mengupload tugas yang diberikan sehingga hasil tugasnya menjadi bahan evaluasi maupun feedback dari perkuliahan yang sudah dilaksanakan. Dengan demikian, saya bisa mendorong semangat belajar mahasiswa dengan menggunakan banyak media. Nah, apa yang sering dijumpai gitu ya, masalah-masalahnya. Nah, untuk perencanaan kebutuhan, ini merupakan kegiatan gitu untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan baik sediaan farmasi, alkes maupun BMHP lainnya gitu ya, sesuai dengan hasil pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat gitu ya. Jadi 6 tepat yang saya sampaikan minggu lalu gitu ya, itu tujuannya nanti itu untuk memenuhi kriteria tersebut. Nah, untuk memastikan agar seluruh obat-obatan gitu ya, terus ke seluruh barang logistik lah, ini sesuai dengan mutu dan spesifikasi yang disyaratkan, maka jika proses pengadaannya misalnya dilakukan oleh bagian lain nih di luar instalasi farmasi. Nah, ini juga sebaiknya melibatkan tenaga kefarmasian gitu ya, atau yang kita sebut TTK gitu, tenaga teknis kefarmasian, kalau karena mungkin kalau melibatkan apoteker terbatas gitu ya untuk kapasitas dan sumber dayanya gitu. Tetapi di sini karena terkadang bagian pengadaan itu kan tidak seluruhnya mempunyai latar belakang farmasi gitu ya. Jadi sebaiknya di sini perlu juga dilibatkan minimal ada TTK-nya gitu ya. Ini terutama khusus untuk obat-obatan gitu ya, yang memang sangat sangat spesifik gitu ya untuk pengadaannya gitu. Dan kemudian untuk pengelolaan obat-obatan di rumah sakit ini juga kegiatannya sifatnya bisa mendesak, bisa periodik, bisa rutin gitu ya. Artinya harus ada gitu ya. Satu harus ada, dua tidak boleh ada yang kosong gitu. Nah, jadi jika mengalami kekosongan ini bisa mengganggu siklus gitu ya, siklus operasional rumah sakit. Di lain sisi ada juga persediaan obat yang terlalu besar gitu ya, maupun terlalu sedikit. Nah, ini juga bisa mengganggu mengganggu cash flow gitu ya, cash flow atau revenue dari rumah sakit, sehingga bisa terjadi nanti adanya kerugian gitu ya, kerugian di dalam rumah sakit. Nah, apabila kerugiannya ini besar, tentunya nantinya akan mengganggu operasional pelayanan secara keseluruhan gitu. Jadi di sini memang masalah-masalah ini perlu diperhatikan gitu ya. Tidak boleh ada yang terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Terus bisa jadi kendalanya yang dipilih adalah sediaan yang mahal-mahal. Padahal bentuk sediaan yang murah itu ada gitu. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan gitu. Nah, kemudian ini ya tadi ya, apa yang terjadi jika investasinya terlalu besar, atau bagaimana yang terjadi jika investasinya terlalu kecil gitu ya. Kalau terlalu besar tadi kaitannya ke biaya modal gitu ya, terus ke beban bunganya juga gitu kan, ke biaya pemeliharaan, penyimpanan gitu ya, karena penyimpanan ini kalau di sistem manajemen yang umum, penyimpanan ini gimana? Mungkin ada yang mau berpendapat apakah sebaiknya penyimpanan itu diadakan terus, atau sebaiknya bagaimana sih penyimpanan yang baik itu? Artinya ini kaitannya ke pergudangan ya. Gitu. Ini secara umum juga sih, nggak cuma di bagian kesehatan ya, ini mungkin di bagian manajemen yang umum. Mungkin ada yang mau berpendapat. Apakah penyimpanan itu perlu dimaksimalkan atau sebaiknya diminimalkan seminim mungkin? Gitu. Izin Bu, mungkin kalau boleh berjawab. Ya, jadi kalau menurut saya biasa Bu.
Oh ya, silakan Ya, Bianca. jadi kalau menurut saya itu penting sekali, Bu, untuk bagian penyimpanan itu. Karena maksud saya, contoh gitu, misalnya ada suatu barang yang mungkin kita perlukan saat itu. Dan saat sekarang selanjutnya misalnya minggu ini kita butuh barang itu, tapi minggu depan mungkin kita nggak butuh, gitu kan. Mungkin kita bisa simpan, tapi nanti ketika kita butuh lagi, kita akan perlu lagi. Jadi maksud saya, dan ketika barang itu memang masih bisa digunakan, ya kalau menurut saya, penyimpanan itu sangat-sangat penting. Jadi kita nggak perlu lagi beli lagi gitu loh, Bu. Jadi dengan penyimpanan yang baik, dan untuk permintaannya itu cepat, kalau menurut saya, itu akan lebih baik dibandingkan kita tidak punya penyimpanan atau menggunakan segala sesuatu yang ya sekali pakai kita buang, atau sekali pakai sudah entah ada di mana barang itu. Jadi kalau menurut saya, penyimpanan barang-barang itu baik yang bentuknya adalah di bidang kesehatan ya, mungkin obat atau alat, di bidang-bidang lain pun itu sangat-sangat perlu, Bu, kalau menurut hemat saya gitu, Bu. Misalnya nih, kayak di suatu ruangan misalnya disinfektan gitu, Bu, atau mungkin ada untuk pembasmi hama gitu kan, yang mungkin ketika musim hujan akan timbul banyak gitu. Nanti ketika tidak musim hujan, mungkin ini rumah sakitnya ada di pedalaman gitu ya, Bu. Ketika tidak musim hujan, ya tidak lagi digunakan gitu kan. Tapi kan itu suatu waktu kita akan menggunakan lagi gitu. Nah, ketika kita butuhkan itu, kalau menurut saya sangat penting, Bu, untuk disimpan, Bu. Jadi istilahnya kita sudah punya stok terlebih dahulu yang kita perlu ketersediaannya suatu saat jika diperlukan, Bu. Mungkin pendapat. Oke, good insight ya. Coba mungkin Bapak Ibu yang lain saya berikan kesempatan lagi, ada yang mungkin mau berpendapat. Izin Bu. Izin Bu. Ya, siapa dulu nih? Ya. Yang mana Bu? Ya, Bu Wita dulu deh, boleh. Ya, terima kasih Bu. Kalau menurut saya sih sebenarnya nggak ada panduan untuk penyimpanan harus semaksimal mungkin atau seminimal mungkin. Yang penting adalah penyimpanan itu harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan seperti apa. Sehingga kalau misalkan kita penyimpanannya terlalu sedikit, ternyata memang kebutuhan di lapangannya besar, ya harusnya kita penyimpanannya besar. Tapi di lapangan kebutuhannya tuh sebenarnya kecil, tapi harus ada. Nah, tetap itu harus penyimpanannya tetap kita sediakan walaupun hanya dalam jumlah minimal, dan jangan sampai tidak ada barangnya gitu. Jadi sewaktu-waktu perlu. Seperti contohnya kalau di obat-obat yang ada di rumah sakit itu mungkin obat-obatan narkotika ya, Bu ya, yang maksudnya yang atau obat-obatan emergensi yang buat jantung kan mungkin pemakaiannya kan jarang sekali, kecil sekali dipakainya, kecuali untuk ICU ya, untuk unit-unit tertentu. Nah itu ya kita penyimpanannya nggak usah banyak-banyak, mungkin sekedar ada untuk kebutuhannya saja. Tapi kalau misalkan memang obatnya kebutuhannya besar, otomatis kita harus penyimpanannya besar. Jadi memang tergantung kebutuhan aja. Itu aja dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Wita. Ya, ini ada tambahan ini ya, tanggapan ya, atau sisi yang berbeda tadi dari yang disampaikan Pak Bianca. Oke, tadi satu lagi siapa? Izin Bu, Farhana Bu. Oh, oke, Bu Farhana silakan. Jadi kalau kita mungkin melihat dulu jenis barangnya ya Bu. Kalau itu berupa barang basah kayak misalkan untuk dapur ya Bu, untuk gizi, mungkin penyimpanan itu kita nggak bisa penyimpanan yang dalam jumlah yang banyak. Tapi kalau itu penyimpanannya barangnya itu dalam bentuk barang kering, mungkin kita melihatnya dari kebutuhan. Kita hitung dulu minimal stoknya berapa, maksimal stoknya juga berapa. Kemudian yang tadi menambahkan juga dari Kawita, kalau untuk obat ya, kayak obat yang memang sebenarnya kita nggak ada pemakaian dari sisi yang tadi Ibu jelaskan. Kalau untuk perencanaan kan kita melihat pemakaian yang terdahulu, tapi ternyata misalkan obat itu memang nggak ada riwayatnya, tapi ternyata obat itu memang obat yang urgensi yang memang harus sediakan oleh rumah sakit. Jadi mau nggak mau memang kita harus ada menyimpan jenis obat tersebut. Itu aja Bu, makasih Bu.
Ya, oke. Ya, jadi saya sudah mendapatkan nih ya poinnya ya, poin-poinnya dari Bapak Ibu. Saya setuju gitu ya bahwa memang ini kalau tadi ada yang berpendapat semaksimal mungkin gitu ya, terus ada juga lihat kebutuhannya dulu gitu ya, belum tentu kita memerlukan obat-obatan tertentu tidak harus disimpan gitu ya dalam waktu yang lama misalnya. Jadi mungkin untuk kapasitas gudang dan lain sebagainya itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Ya, jadi karena ini memang terkait dengan adanya biaya nih ya. Jadi biaya penyimpanan ini karena kalau dalam manajemen yang umum gitu ya, pasti inginnya mau nggak kita itu terus-terusan menyimpan barang gitu. Kalau dari sisi bisnis gitu ya, dari sisi ekonomi kan enggak ya. Kita kan maunya gudang itu bisa dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin gitu kan. Artinya kalau kita gudang kita besar misalnya ya, terus segala macam obat-obatan, segala macam alkes ada semua di situ, tetapi tidak ada pergerakan yang terjadi gitu. Itu kan juga nanti akan berpengaruh ke biaya ya. Karena kan yang namanya menyimpan barang itu kan perlu pemeliharaan kan, perlu biaya dan lain sebagainya, perlu orang yang menjaga gitu ya, yang memantau, menginspeksi gudang tersebut. Nah, itu semuanya terkait dengan biaya ini gitu. Inilah yang disebutkan apabila kita melakukan investasi yang terlalu besar gitu. Investasi yang terlalu besar yang akhirnya tidak sesuai dengan kebutuhan, dan itu tadi gitu ya. Jadi barang-barangnya akhirnya numpuk gitu ya. Nah, ini makanya di sini dalam manajemen yang umum pun kita pengennya setiap ada yang masuk itu sesegera mungkin keluar gitu. Jadi itulah perlunya untuk mengatur karena terkait dengan ini tadi biaya penyimpanan gitu ya. Oke, makasih Bapak Ibu tadi sudah cukup baik gitu ya diskusi yang dilakukan, dan saya lanjutkan kembali ya. Oke, nah itu tadi apabila investasinya terlalu besar. Apa yang terjadi apabila investasinya terlalu kecil? Nah, investasinya terlalu kecil ini apabila mungkin tidak berani gitu ya untuk menganggarkan atau mengeluarkan biaya yang seharusnya gitu. Yang terjadi di sini adalah kegiatan rumah sakitnya tidak optimal. Kemudian yang kedua, opportunity untuk mendapatkan revenue itu juga menjadi turun gitu ya. Kemudian ini juga apabila kejadian tertentu gitu ya yang ternyata logistiknya tidak tersedia, ini juga nanti dapat meningkatkan kejadian mortalitas maupun morbiditas di rumah sakit gitu. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Jadi investasi yang terlalu besar ada dampaknya gitu ya. Apabila investasinya terlalu kecil ini juga ada dampaknya gitu. Jadi di sini perlu mencari keseimbangan lah gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk pengadaan ya. Nah, ini mungkin yang umumnya terjadi gitu ya di rumah sakit. Jadi bisa melalui 4 metode ini gitu ya. Ada open tender atau tender terbuka, bisa juga melalui tender terbatas atau restricted. Kemudian bisa juga melalui negosiasi gitu ya atau competitive negotiation, dan yang terakhir melalui pengadaan langsung atau direct procurement gitu. Nah, ini kira-kira ada yang bisa memberi tanggapan nggak ya, kira-kira jenis obat seperti apa sih yang memerlukan jenis-jenis tender ini gitu ya, atau kira-kira mana sih yang kira-kira cocok gitu untuk diadakan pengadaan langsung gitu. Silakan. Ada yang mau berpendapat atau mungkin bercerita gitu ya tentang metode tender atau pengadaannya di rumah sakit? Gimana, Bapak Ibu? Izin Bu Helen. Ya, Bu Roza. Ya, silakan. kalau saya karena saya bekerja di rumah sakit pemerintah, kita biasanya untuk pengadaan itu lebih prioritas dengan menggunakan e-katalog, Bu. Kecuali e-katalog untuk berarti ya. Maksudnya open ya, open tender berarti ya. Karena e-katalog kan bisa diikuti oleh seluruh ini ya, seluruh supplier kan yang memenuhi persyaratan. Iya, betul, yang terdaftar di LKPP. Ya.
Oke, itu Ya, saja Bu Rosa. kalau sedangkan kalau untuk yang pengadaan langsung itu biasanya kita pakai negosiasi sih. Oke, negosiasi berarti yang ini ya, yang ketiga ya. Iya, itu kalau untuk rumah sakit pemerintah. Ya, oke, makasih Bu Rosa sharingnya. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain? Izin Bu Helen. Ya, Halo, siapa itu? ya. Kartika Bu, mohon maaf Bu, ini sinyalnya sedang jelek, jadi izin off cam Bu. Ya. Ya, ada orang masuk. Jadi kalau di rumah sakit saya sebelumnya, kita tergantung dari nominal barang yang akan diadakan, seperti itu sih Bu. Jadi kalau misalnya yang barang itu urgent yang harus ada saat itu juga gitu, itu biasanya kita pengadaan langsung. Jadi karena memang nggak bisa dielakkan walaupun pengadaannya akan mahal, tapi karena memang butuhkan saat itu juga kita akan lakukan lewat pengadaan langsung. Sementara kalau itu barang yang sudah terencana, misalnya mau ekspansi rumah sakit dari RSIA jadi tipe C, kemudian kami butuh penambahan bed. Nah, di situ kita pakai metode tender terbatas ke supplier yang memang sudah kami ketahui. Kemudian harganya itu biasanya kan bisa dinego dan kita bisa membandingkan antara satu supplier dengan supplier lain. Seperti itu sih Bu. Jadi memang tergantung barang apa yang akan diadakan dan urgensinya saat itu. Seperti itu Bu kalau di tempat saya sebelumnya. Ya, oke, makasih Bu Kartika ya sharingnya ya. Jadi terima kasih Bu. Untuk metode pengadaan ini bisa artinya bisa fleksibel gitu ya. Bisa juga beberapa metode ini berjalan bersamaan gitu. Bisa juga pada saat ada open tender, bisa juga untuk barang-barang tertentu diadakan negosiasi maupun direct procurement gitu ya. Nah, mungkin secara umumnya gitu ya, ini jadi bisa seperti ini nih gitu. Jadi sebaiknya gitu ya untuk obat-obatan yang sifatnya slow moving ini bisa gitu ya untuk pengadaannya lewat tender karena kan memang tidak memerlukan pengadaan yang secara cepat gitu ya, atau tadi kaitannya dilihat dari urgensinya gitu ya. Nah, tetapi untuk barang-barang yang vital dan esensial gitu ya, apalagi dia fast moving gitu. Dia fast moving, dia sangat tingkat permintaannya tinggi sekali. Nah, ini bisa atau sebaiknya dilakukan dengan cara pengadaan langsung gitu. Jadi contohnya yang gampang ini ya, pada saat di awal-awal pandemi gitu ya, itu kan tiba-tiba masker gitu ya, masker, kemudian hand sanitizer. Sebentar, ini saya stop share dulu ya. Oke. Nah, jadi APD misalnya masker, hand sanitizer itu tiba-tiba permintaannya sangat melonjak tinggi gitu ya, dan itu yang awalnya pengadaannya sudah diatur gitu ya, sudah rutin, tiba-tiba harus beralih gitu. Tadinya misalnya sudah punya kontrak dengan supplier. Nah, untuk memenuhi kebutuhan lonjakan yang tiba-tiba gitu ya, akhirnya pada awal 2020 itu sekitar bulan Maret April itu rumah sakit banyak yang akhirnya melakukan pengadaan langsung gitu atau melakukan kontrak yang baru dengan nominal yang besar gitu ya. Jadi itu seperti di luar perkiraan ya. Jadi yang awalnya misalnya sudah disepakati nih dengan supplier dengan harga sekian, jumlah sekian, nominal sekian. Nah, akhirnya karena untuk memenuhi itu dibuatlah kontrak baru gitu ya untuk memenuhi dengan harga yang bisa dibilang jauh di atas gitu ya. Ya karena ada suatu kondisi darurat seperti kondisi di awal-awal pandemi itu. Gitu. Oke, saya kira itu tambahannya dari saya. Demikian PDD UKT-PT saya di bidang pengajaran. Saya juga melampirkan link video penuh terkait dengan rekaman proses belajar mengajar yang dapat dilihat pada deskripsi video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.